Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Lestari dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 33. Di sini saya akan menceritakan kisah kejujuran Nabi Ismail. Dahulu Nabi Ismail dan ibunya tinggal di sebuah tempat yang sepi dan kering. Sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim pergi berdakwah di tempat lain. Setelah beberapa hari ditinggal, akhirnya tidak ada lagi bekal makanan ataupun minuman yang tersisa untuk bisa dimakan oleh Nabi Ismail dan ibunya. Ibu Nabi Ismail pun kebingungan. Tapi tidak lama Siti Hajar seperti melihat adanya air di Bukit Sofa. Kemudian beliau berlari menuju Bukit Sofa. Sampainya di sana, beliau tidak menemukan adanya air. Lalu pandangannya pun tertuju pada Bukit Marwah. Di Bukit Marwah juga ia melihat seperti adanya air, tapi setelah berlari tidak ada juga. Begitulah Siti Hajar berlari sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, tetapi hasilnya sama saja tidak ada air. Setelah itu Allah pun memberikan pertolongan dengan memancarkan mata air dari bekas pijakan Nabi Ismail. Siti Hajar pun takjub melihat pancuran air dari bekas pijakan kaki putranya itu. Sampai sekarang air itu disebut menjadi air Zam-Zam, dikenal sebagai air Zam-Zam. Setelah itu, sejak masih anak-anak, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang berbakti, sopan, dan ramah terhadap sekelilingnya. Oleh karena itu, ia disayang oleh ibu dan orang-orang yang tinggal di dekat air Zam-Zam. Setelah beberapa lama berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim pun bertemu dengan putranya Nabi Ismail. Karena sudah lama tidak bertemu, Nabi Ibrahim begitu senang setelah melihat Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang berbakti. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Agar menyembelih Nabi Ibrahim menjadi gelisah. Lalu pada malam ketiga Nabi Ibrahim kembali bermimpi, yaitu sama seperti mimpi yang sebelumnya. Setelah itu Nabi Ibrahim pun menjadi percaya kalau mimpi itu adalah utusan Allah. Di tempat itulah Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah. Tapi kemudian Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena Allah memerintahkan malaikatnya untuk menggantikan dengan seekor kambing. Akhirnya Nabi yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukanlah putranya, tetapi seekor kambing. Dari sini kita bisa hikmahnya, yaitu pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua selagi mereka tidak mengajarkan kita dari yang tidak diajarkan oleh Allah. Kedua, jadilah anak yang jujur, berbakti, dan selalu seperti Nabi Ismail yang selalu mengingatkan keluarganya untuk zakat dan melaksanakan perintah Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.